فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi, merahmati kita semuanya. Kita masuk pada poin yang ke-15 dari kitab Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana engkau membuka pintu kebaikan, bagaimana engkau bisa beramal solih, baik bagi diri sendiri yang pertama, kemudian bagi orang lain. Poin yang ke-15 kata Asy Abdul Razak hafizahullahu taala, mudawatun nafsi. Dan ini sangat penting sekali, yaitu mengobati hati. Kata beliau, mengobati hati berarti hati manusia ini bisa berpenyakit. Dan hati di sini maksudnya bukan organ loh, nggih. Hati di sini bukan hati-hati yang ada jantung, ada paru-paru, ada hati, bukan hati itu. Tapi hati dalam makna batini, secara batinnya aja. Jiwa lah katanya. Ini hati bukan hati yang organ kita, bagian dari organ manusia, bukan. Tapi hati secara batin maksudnya. Kata beliau, ini adalah perkara yang besar, perkara penting sekali, yaitu mudawatun nafsi, mengobati hati. Kalau dikatakan mengobati hati, berarti hati ini bisa berpenyakit. Sebagaimana organ badan kita secara fisik bisa sakit, maka hati manusia juga bisa. Man arada an yakuna miftahan lil khairi falyajtahid fi mudawati nafsihi min amradil qulubi. Barang siapa yang ingin menjadi pembuka kebaikan, bisa beramal solih, yang pertama bagi dirinya sendiri, kemudian bagi orang lain, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam mengobati hatinya dari segala penyakit hati yang bisa menjangkitinya. Dan penyakit hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ya, memberikan madharat bagi manusia dengan dampak yang luar biasa besar. Bisa jadi penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit fisiknya manusia. Kalau kita saja ketika fisiknya sakit, kita pergi berobat, ya, mencari obatnya, kita berusaha untuk sembuh, maka terlebih lagi penyakit hati ini lebih butuh lagi untuk segera disembuhkan. Disebutkan di sini ada beberapa penyakit hati berupa hasad. Penyakit hasad yaitu menginginkan hilangnya kenikmatan pada orang lain. Ini perasaan ini namanya penyakit hati. Dia ketika melihat tetangganya atau temannya atau saudarinya waliyadzubillah mendapatkan kebaikan, itu dia tidak suka. Ya, paling minimal derajat hasad ini tidak suka ketika orang lain mendapatkan sebuah kebaikan. Ini berarti dia memiliki ciri-ciri penyakit hasad dalam hatinya, dalam dirinya. Tentu ini nggak bagus, harus segera diobati. Yang normal dia ikut berbahagia gitu ya, ikut senang
ketika temannya, saudaranya, tetangganya, dan lain-lain mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Kebaikan dunia, ya dia mungkin temannya bisa mendapatkan kontrakan yang murah dengan fasilitas lumayan, misalnya gitu ya. Dia kontrakannya mahal tapi fasilitas biasa. Nah, melihat temannya dapat kontrakan yang murah, fasilitas lebih baik, kok dia nggak suka. Ini derajat minimal, dia punya penyakit hasad di dalam dirinya. Misalnya temannya barusan beli sepeda ontel misalnya, beli sepeda ontel. Kalau belanja sayur ini bisa pakai sepedanya, dia nggak punya, ini juga dia nggak suka. Melihat tetangganya punya sepeda ontel, ini penyakit hasad. Kalau dalam perkara agama, contohnya dia tidak suka, misalnya anaknya jadi anak yang solih, anaknya ini dia selesai menghafalkan Al-Quran, sedangkan anaknya dia belum. Anaknya temannya bisa selesai hafal Quran, dia nggak suka gitu loh ya. Kemudian dia merasa, wah anak saya belum, anaknya dia kok sudah hafal Quran, dia nggak suka. Sekedar tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan, ini tanda ciri-ciri dia memiliki penyakit hasad dalam hatinya. Derajat yang lebih parah, dia berharap bahwasanya kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu menjadi hilang. Orang dia barusan beli motor, dia punya perasaan, wah ini mudah-mudahan semoga motornya segera rusak lah, meskipun baru. Naudzubillah min dzalik. Kayak gitu-gitu tuh. Ini orang nggak bisa baca Al-Quran terus gitu ya. Ya mudah-mudahan dia mushafnya hilang atau gimana lah. Jadi dia berharap kenikmatan yang ada pada diri orang ini hilang. Ya. Dia tidak suka kalau orang lain itu bisa sama-sama kayak dia tuh, punya kenikmatan, punya mobil atau punya anak yang baik atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ini penyakit hasad yang sangat buruk luar biasa. Setiap orang sebenarnya punya potensi untuk memiliki hasad. Hanya saja ada orang yang dia menyembunyikan, kemudian berusaha menghilangkannya, mengobatinya, dan yang lain dia menceritakan, tidak langsung ngomong, wah saya hasad kepada orang itu, dan enggak gitulah. Tapi ciri-cirinya itu dia ketika menyampaikan cerita kisah yang berkaitan dengan orang yang dia hasati, dia ceritakan yang buruk-buruk tuh, digibai. Orang yang ngapain itu dikomentari terus. Kemudian juga dia tidak suka ketemu orang tersebut. Kalau kira-kira lewat jalan berpapasan jalan itu dia pilih jalan yang lain aja. Gitu ya. Report sendiri sebenarnya, orang hasad itu sebenarnya report sendiri ya. Kemudian dia ketika berjumpa di majelis ilmu itu dilihat-lihat dulu gitu barangkali ya. Ini orangnya ada apa enggak ya? Kalau ada saya enggak jadi ngaji aja wes gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Wah, ini sandalnya ada loh, sampai apal sandalnya. Saya enggak jadi aja wes, alasan apalah, sakit perut atau apa, ada urusan di rumah. Nah, ini sebenarnya dia susah sendiri. Dan juga diantara yang paling parah sebenarnya orang yang hasad itu secara tidak langsung, bisa jadi tidak disadari, sebenarnya dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka melihat orang itu memiliki sebuah kenikmatan. Misalnya orang barusan beli motor. Lah ini orang loh, sudah 5 tahun loh motornya itu-itu aja, nggak ganti-ganti, itu juga sebenarnya harus ganti gitu ya. Alhamdulillah dia dapat rezeki, nabung, ngumpulin duit, akhirnya bisa motor lebih baik, bisa beli motor lebih baik. Dia perjuangan 5 tahun, Masya Allah luar biasa untuk nabung, misalnya gitu. Itu kan Allah yang memberikan rezeki kepada dia, sehingga dia bisa beli motor. Orang yang hasad, dia kok nggak suka, berarti sebenarnya dia nggak
terima dengan takdir Allah, ya, memprotes takdir Allah secara terang-terangan, ini bisa masuk pada derajat kekufuran. Meskipun orang ini ya tidak sampai derajat kufur masuknya, tapi secara tidak langsung, wah dia sudah keliru tuh. Kenapa kita nggak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Motor yang memang didapatkan oleh teman kita, tetangga kita, yaitu memang takdirnya dia, tidak mungkin, bahkan mustahil kita yang dapat itu mustahil, karena sudah ditakdirkan. Nggih, mboten? Makanya penyakit hasad ini sangat berbahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, berlindung, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Ta'ala yang memerintahkan yang pertama kali kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam, qul, wahai Muhammad, katakanlah. Mengatakan apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Falaq, kepada Allah dari keburukan-keburukan, diantaranya keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Berarti kita ada perintah dari Allah Ta'ala agar berlindung dari orang yang hasad. Berarti ini ciri-ciri keburukan orang yang hasad ya berarti. Maka perlu diperhatikan ini ya. Dan kita juga berusaha untuk mengobati barangkali ada hasad di dalam diri kita ya. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam penyakit hati. Amin. Di antaranya caranya adalah yang pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah hilangkanlah sifat hasad apa yang ada pada diri saya. Dulu apa pernah saya sampaikan ya. Yang kedua, dengan kita ini ketika orang yang kita hasati itu kita berikan hadiah. Gitu malahnya. Berat mboten kira-kira? Berat. Ketemu ra gelem apa neh? Rasul yang mengatakan alaihi salatu wassalam, tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah maka kalian pasti akan saling mencintai. Beri hadiah tuh. Misalnya kalau susah ketemu langsung ya lewat beli online aja. Dikirim kepada orangnya. Dengan memberikan hadiah ini bisa mendatangkan rasa cinta. Jadi rasa hasadnya, bencinya bisa hilang. Kemudian juga dengan mengucapkan salam kepada dia. Berat gak? Wah tambah berat gak karuan ini. Terus sandale rademen apa neh? Nekani terus salam dhisik. Waduh ini. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum." Sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maukah kalian aku beritahukan sebuah amalan yang apabila kalian menjalankannya, kalian akan saling mencintai? Maka Rasulullah bersabda, afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Mengucapkan salam kepada sesama ini bisa mendatangkan rasa cinta dan menghilangkan hasad. Kemudian yang ketiga atau keempat tadi ini, yaitu dengan kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang lain ketika orang yang dihasati nggak ada. Jadi kalau biasanya sih arahnya setan itu mengarahkan supaya menggibah, menyebutkan keburukan-keburukan. Diganti kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Nggak usah sebutkannya keburukannya, nggak usah. Sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang lain. Itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan hasad di dalam diri seorang. Kemudian juga diantaranya dengan senantiasa menuntut ilmu agama Islam, dia tahu bahwasanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia. Memang kebaikan itu, karunia itu Allah berikan kepada dia,
bukan kepada kita, maksudnya takdirnya masing-masing gitu loh ya. Dia dapat kebaikan itu, alhamdulillah. Kita itu kan juga dapat kebaikan yang banyak juga, maka kita lebih banyak bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Jangan melihat kepada orang lain terus-menerus, orang lain macam-macam. Dan juga kita melihat orang lain itu sekilas saja gitu loh ya. Mohon maaf, ini kelihatannya, mohon maaf ini sekedar contoh saja. Barangkali kita melihat suaminya teman kita atau istrinya orang lain itu, wah, Masya Allah luar biasa gitu ya. Kita itu nggak tahu semuanya itu kayak apa kehidupannya. Jangan dibanding-bandingkan dengan pasangan kita. Ya sudahlah, biarkan dia dengan kehidupannya. Alhamdulillah kalau kehidupannya baik gitu loh ya. Kita yang pertama kali itu ya fokus memperbaiki apa yang ada pada diri kita, keluarga kita. Banyak bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang Allah berikan sudah sangat banyak sekali. Maka itu yang patut kita syukuri, kita ingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita supaya kita banyak bersyukur. Jangan kita membanding-bandingkan dengan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Kalau yang kita lihat itu yang lebih wah, lebih luar biasa, lah kita jadinya nggak bersyukur, justru protes terus kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah, ini nggak baik ini. Jadi kita fokus kepada diri kita sendiri dulu. Kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga memperbanyak membaca Al-Quran dengan maknanya, berusaha memahaminya supaya hatinya menjadi bersih, ya, hilang dari penyakit-penyakit hati. Kemudian juga termasuk penyakit hati adalah dendam. Dendam kesumat ini ya. Di antara penyakit hati adalah dendam, yaitu berupa kebencian atau dendam yang tersimpan dalam hati, bahkan disertai keinginan untuk membalas atau menunggu kesempatan untuk melampiaskan gitu ya. Ini juga penyakit hati. Ini juga penyakit hati yang harus kita hindari, yaitu dendam, memiliki dendam. Barangkali juga zaman sekarang nih, wah mengerikan ini ya, yang namanya pembunuhan ini hampir setiap hari ini ada. Suami istri lah, atau sama teman, atau tetangga, anak dengan orang tua dengan anak, itu kan saling bunuh-membunuh, wah mengerikan. Di antara sebabnya adalah dendam. Kemudian juga dari pembulian, ini juga pembulian yang saking lamanya dia pendam, akhirnya kalau sudah dewasa, akhirnya dia ternyata memiliki sifat dendam dalam hatinya. Karena dia nyari waktu untuk membalas, melampiaskan dendamnya. Ini juga merupakan bisikan-bisikan setan yang harus kita hindari. Harus kita hindari. Ini diantara penyakit hati yang berbahaya. Maka dan banyak sekali penyakit hati ya. Riya itu penyakit hati juga. Dia dirinya ingin tampil, ingin dipuji. Kemudian juga ujub, dia membanggakan dirinya. Dia tidak menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Dia yakini bahwasanya ini nikmat yang ada pada diri saya, kecantikan, kegantengan, kekayaan, harta dan lain sebagainya. Wah, ini memang saya itu orang top gitu ya misalnya. Memiliki rasa-rasa seperti ini dalam hatinya adalah merupakan ciri-ciri dia memiliki penyakit hati yang harus dihindari. Dan penyakit hati yang lainnya, ini semua seharusnya hendaknya dihilangkan dari diri kita sedikit demi sedikit. Yang paling utama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang membolak-balikkan hati seorang, Allah yang juga bisa membersihkan hati seorang. Maka barang siapa yang ingin dia bisa beramal solih, buka pintu kebaikan, maka dia bersungguh-sungguh dalam mengobati hatinya dengan menjauhi
penyakit-penyakit hati beberapa yang kita sebutkan tadi. Jangan lupa dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga beliau memiliki sebuah doa yang sangat bagus agar kita amalkan juga. Waslul sakhimata sodri, ya Allah, cabutlah rasa dendam yang ada pada dada saya. Sekelas Rasulullah saja memberikan contoh seperti ini, beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berarti harus senantiasa berdoa, ya Allah, cabutkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri saya, supaya saya lebih mudah beribadah, melakukan ketaatan, menjauhi larangan. Nabi berdoa, berarti kita juga mencontoh beliau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati seorang, kalau dia dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati tadi, riya, sum'ah, ada hasad, dendam, dan lain sebagainya, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Karena kondisi hatinya saja penuh dengan keburukan gitu loh ya. Isinya aja keburukan-keburukan semua. Ada dendam, ada riya, ada sum'ah, ada hasad. Lah, hatinya kan berarti penuh dengan keburukan seperti ini. Yang pertama kali ya dia harus menghilangkannya. Dia mengobatinya. Sebagaimana dijelaskan juga bahwasanya di antara perkara yang sangat penting ketika seorang itu menuntut ilmu agama Islam adalah dia membersihkan wadah ilmunya. Membersihkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu itu? Ya hatinya itu. Karena nanti akan diisi dengan ilmu. Maka wadahnya harus bagus. Harus bersih. Kalau wadahnya saja tercampur dengan kotoran, wah nanti ilmunya juga susah. Akhirnya tercampur baur. Kebaikan dengan keburukan. Makanya harus dihilangkan keburukan-keburukannya. Itu juga pernah kita sampaikan. Wadah dari ilmu ya hati kita itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya tadi. Karena kalau orang hatinya bersih itu ciri-cirinya dia mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mudah menjalankan ketaatan, dia mudah untuk menjauhi larangan. Berarti sebaliknya, kalau orang itu dia berat gitu ya, menjalankan ketaatan, menutup aurat pakai jilbab berat rasanya misalnya, menjalankan sholat juga berat. Tapi kalau maksiat mudah pol gitu ya. Wah ini tanda-tanda jangan-jangan itu banyak penyakit hati dalam dirinya. Karena hati yang bersih, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna masabi'na min qiraatil Qur'an," atau yang semisalnya ucapannya. Seandainya hati kita bersih, tidak akan pernah kita puas, tidak pernah kita kenyang dengan yang namanya membaca Al-Qur'anul Karim. Maksudnya dia mudah baca Al-Qur'an dan terus-menerus mudah dalam membacanya. Kalau hatinya bersih. Berarti sebaliknya, kalau hatinya terdapat kotoran-kotoran, maka ini bisa jadi tanda-tanda hatinya terkotori dengan penyakit-penyakit hati. Di antara juga para ulama menjelaskan, di antara sebab susahnya seorang itu bangun malam untuk sholat malam juga kaitannya dengan kemaksiatan, dengan hatinya. Hatinya itu bersih, maka
dia biasanya lebih mudah untuk bangun malam kemudian menjalankan sholat malam, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan juga sebaliknya, kalau dia berat, maka perlu untuk banyak beristighfar, untuk kita lebih banyak menghadiri majelis ilmu. Tidak lupa juga kita beribadah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita, agar kita semakin mudah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya hati itu terbagi-bagi. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang hidup dengan baik. Hati yang hidup dengan baik, dia mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bersih, mudah dalam menjalankan ketaatan dan juga menjauhi larangan. Kemudian hati yang sakit, dia juga tercampur dengan kemaksiatan. Meskipun seorang memang tidak mungkin dia itu lepas dari maksiat. Maka orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah bermaksiat. Tapi orang yang ketika dia bermaksiat, dia langsung ingat pada Allah, segera tobat, segera istighfar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menutupi kemaksiatannya dengan memperbanyak ibadah setelahnya. Orang yang bertakwa, bukan orang yang tanpa noda dosa dan maksiat. Tapi orang yang dia ketika bermaksiat, dia segera ingat, kembali, istighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang yang sakit masih terus-menerus juga melakukan kemaksiatan. Dia terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian hati yang mati, ya, hati yang mati ini yang sangat berbahaya sekali. Ciri-cirinya adalah dia itu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa takut ketika bermaksiat. Tidak ada rasa menyesal. Tidak ada rasa sungkan. Tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia membuat rencana-rencana maksiat di kemudian harinya, di waktu berikutnya. Ini hati yang mati. Dan seorang yang dia itu melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa, ini sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hukuman yang sangat berat, luar biasa. Ketika seorang bermaksiat tapi dia tidak merasa dalam kondisi yang bahaya. Nah ini nih, justru itu bahaya banget ini ya. Dia bermaksiat tapi tidak merasa dalam kondisi berbahaya. Bermaksiat tapi merasa aman-aman aja, biasa-biasa aja. Itu saya nggak sholat juga sehat-sehat aja lah. Ini naudzubillah ini. Ini justru hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang Allah masukkan ke dalam dirinya, dalam hatinya, dijadikan mati. Jadi ketika bermaksiat tidak merasa apapun, biasa aja sudah itu, nggak ada penyesalan, nggak ada rasa takut terhadap neraka. Wal iyadzubillah, sumal iyadzubillah. Ini hati yang sangat parah kondisinya. Tidak sholat itu biasa gitu loh ya. Tidak sholat asar itu biasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal ibadahnya semuanya di hari itu dihapus oleh Allah. Itu meninggalkan sholat asar aja tuh. Barang siapa yang dia berat, bahkan sampai meninggalkan sholat isya dan subuh, maka ada ciri-ciri tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Padahal 2 rakaat sebelum subuh saja, alias sholat qobliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
belum sholat subuhnya itu, masih sholat sunnahnya. Nggak ada orang yang dia itu hatinya benar-benar mati, wah ini sungguh mengerikan. Sebenarnya itu azab yang berat, yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang semisal itu ya. Yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senantiasa menjadikan hati kita hati yang hidup, dan orang-orang kaum muslimin yang mereka berpenyakit hatinya atau mereka mati hatinya, semoga Allah taala memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Dan kita juga jangan meremehkan atau menghina orang per orangnya, personnya, tidak. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang seperti itu, tapi kita tidak sedang menuduh atau mencela atau menghina orang per orangnya. Tapi kan ada gitu loh ya, bahkan banyak. Nyatanya ketika sholat tarawih itu kan banyak orang yang hadir biasanya ya. Tapi ketika di luar Ramadan bahkan sholat wajibnya kan malah malah sedikit lah. Ini kan kekeliruan ya, sholat tarawih tapi sholat wajibnya malah ketinggalan. Ini gimana? Kalau sholat Jumat itu kan sebenarnya kan banyak. Sholat Jumat di hari Jumat. Nah itu sebenarnya di hari Sabtu, di hari Ahad itu pada kemana sih waktu zuhur itu kan harusnya kan wajib sholat juga sebenarnya, lah kan itu. Karena tidaklah orang itu, ini bahaya juga ketika seorang mencela, menghina, meremehkan, merendahkan orang lain yang dia berbuat maksiat. Dia tidak akan mati kecuali sampai diuji oleh Allah dengan maksiat yang semisalnya. Makanya kita sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjaga kita, melindungi kita, memberikan taufik kepada kita agar bisa terhindar dari maksiat-maksiat seperti itu. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya intinya tadi, orang yang dia hatinya dibunuh dengan penyakit, bahwa dia susah, bahkan nggak bisa untuk memberikan kebaikan bagi orang lain ini. Bagaimana dia membuka pintu kebaikan bagi orang lain, padahal dia kondisinya juga istilahnya mengenaskan ya, kondisinya juga buruk. Maka dia perlu untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Bahkan terkadang dia malah memberikan contoh yang buruk kepada orang lain, bisa jadi. Karena hatinya juga buruk, yang bisa jadi memberikan contoh buruk bagi orang lain. Waliyadzubillah. Kemudian perhatikan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan, lihatlah contoh dari Imamul Hasadah, imamnya orang-orang yang hasad ya, dari dulu sampai kiamat, yaitu iblis. Ketika dia hasad kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan iblis? Iblis mendatangi Nabi Adam dalam bentuk atau sebagai seorang yang memberikan nasihat, orang yang amanah gitu ya. Dan dia menipu Nabi Adam. Dan iblis menyebutkan perkara-perkara dengan ucapan-ucapan yang menipu sehingga itu kayak nasihat gitu ya. Padahal itu adalah sedang mengarahkan Nabi Adam menuju kemaksiatan. Orang yang hasad itu juga diantara keburukannya seperti ini. Dia itu kayaknya sih menampakkan kebaikan bersama dengan orang lain, di hadapan orang lain. Padahal dia itu sedang membuka pintu-pintu keburukan. Pintu keburukan dia. Seperti iblis tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setan memberikan was-was, memberikan bisikan kepada keduanya, Adam dan Hawa,
agar keduanya menampakkan auratnya gitu ya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Perhatikan, iblis mengatakan kepada Nabi Adam dan istrinya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk mendekati pohon ini. Sebabnya adalah kalau kalian makan dari pohon ini nanti bisa jadi kalian jadi malaikat atau kalian jadi kekal di surga gitu loh. Iblis itu bilang gitu. Nanti kalau kalian makan buah ini, wah kalian bisa jadi malaikat. Kalian bisa kekal di surga. Makanya Allah melarang kalian. Kemudian iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sungguh saya ini sebagai penasihat bagi kalian. Padahal itu menipu, padahal berdusta. Tapi iblis mengatakan, saya menasihati kalian. Sebenarnya Allah itu melarang kalian mendekati pohon ini. Nanti kalau kalian makan dari pohon ini, kalian jadi malaikat. Atau kalian bisa kekal di surga tuh. Makanya dilarang. Padahal enggak gitu. Allah juga enggak berfirman seperti itu. Fadallahuma bigurur. Iblis menyesatkan dengan tipu dayanya. Iblis mengarahkan Nabi Adam dan Hawa dengan tipu daya yang dibuat olehnya. Karena hasadnya tidak suka dengan Adam. Iblis ini hasad kepada Nabi Adam. Karena Adam diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, termasuk kepada iblis, supaya sujud kepada Nabi Adam. Itu sujud penghormatan, dan itu bukan di syariat kita gitu ya, itu di zaman dahulu, dan itu perintah Allah pastilah benar. Beda dengan sujud di zaman sekarang. Meskipun kita menghormati orang lain, tidak boleh kita sujud kepadanya. Karena itu masuk dalam dosa kesyirikan. Sujud hanya bagi Allah Ta'ala. Rukuk hanya bagi Allah. Tapi pada waktu itu ketika Allah berfirman, ketika Allah memerintahkan, maka perintah Allah adalah kebenaran yang harus ditaati. Tapi malaikat semuanya sujud, kecuali iblis yang dia punya hasad, nggak suka Adam ini mendapatkan kebaikan. Dan juga orang yang hasad itu sebenarnya nggak ada peningkatan sebenarnya. Maksudnya gini, anggaplah orang yang hasad itu dia memiliki rumahnya 2 tingkat. Kemudian orang yang dihasati, dia baru bangun rumah sedikit-sedikit gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya tahun ke-10 dia baru bisa memperbaiki rumahnya, membangun rumah sampai tingkat ketiga. Jadi orang yang hasad rumahnya tingkat 2. Orang yang dihasati rumahnya tingkat 3. Orang yang hasad itu dia ibaratnya berusaha menghancurkan rumahnya yang dihasati tadi, rumah tingkat 3 tadi. Wah, rumahnya dia kok tingkat 3, saya tingkat 2, wah kalah ini. Nggak boleh terjadi nih, harus dihancurkan rumah yang dihasati tadi. Saya hancurkan 2 tingkat supaya dia rumahnya saya tingkat aja, 1 tingkat aja. Jangan sampai melebihi saya, dia harus di bawah saya. Dia punya pemikiran seperti itu tuh orang yang hasad. Dan orang yang hasad dengan melakukan seperti itu, sebenarnya dia tuh nggak meningkatkan kapasitas dirinya. Ketika dia menghancurkan rumah 3 tingkat menjadi 1 tingkat saja, apakah rumahnya yang 2 tingkat berubah menjadi 3 tingkat? Berubah atau tidak? Tidak jawabnya. Rumah dia yang 2 tingkat itu kan tetap kan jadi 2 tingkat aja juga. Cuma dia menghancurkan rumah orang lain, kan gitu ibaratnya. Jadi orang yang hasad ini juga tidak memperbaiki diri sendiri, tidak mengembangkan apa yang ada pada dirinya gitu. Makanya ini berbahaya, orang yang hasad ini berbahaya. Dan barangkali ada di hati seorang, maka dia harus berusaha menghilangkannya, jangan dipelihara gitu ya.
bisa dihilangkan. Tadi beberapa cara yang kita sebutkan. Pertama dengan berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha membolak-balikan hati seluruh manusia agar hatinya ditetapkan di atas keimanan, keislaman yang baik, agar Allah menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya. Kemudian juga di antara doa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau ajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaan, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hati saya, engkau sebaik-baik yang bisa mensucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah adalah pelindung dan pemeliharanya. Doa yang bisa kita praktekkan di setiap waktu kita, di antara azan iqamah, ketika kita sujud, ketika waktu sahur, sebelum subuh gitu ya, atau di waktu kapanpun. Seorang itu ketika naik motor berdoa boleh apa enggak boleh? Ketika naik motor tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ketika naik motor membaca surat An-Nas, boleh apa enggak boleh? Boleh. Kita sudah praktek nomor dereng. Sudah ya? Maksudnya ya sebisa mungkin kita ini kan, termasuk saya terutama ini, terlalu banyak maksiat lah ya. Waktu-waktu banyak longgar, kosong ini enggak dipakai untuk apa-apa. Ya kita usahakanlah lisan ini di waktu-waktu kosong, nganggur itu dipakai untuk berzikir, baca Quran. Baca Quran itu termasuk zikir loh. Di antara bentuk zikir yang baca Quran. Kita ketika naik motor itu murojaah surat Al-Falaq, Qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada masalah itu gitu loh maksudnya. Itu baca Quran juga, itu ada pahalanya. Kita baca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, misalnya baru dihafal, diulang-ulang, dimurojaah supaya tetap bagus hafalannya, dibaca dalam sholat duha, baca Al-Alaq, boleh apa enggak boleh? Boleh lah, tidak masalah. Maksudnya ya kita berusaha, saya juga sangat berusaha. Jenengan sudah, alhamdulillah, tinggal di istiqomahkan. Ya kita berusaha semuanya. Saya juga ingin menjadi baik, maka panjenengan juga kita ajak. Bahkan kalau sudah, alhamdulillah, tinggal kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita semuanya. Di antaranya membaca doa ini. Jadi berdoa itu betul kondisi-kondisi terbaiknya ketika dalam kondisi berwudu, waktu-waktu terbaik misalnya di antara azan iqamah, ketika sujud gitu ya. Sepertiga malam terakhir, oke lah. Tapi kondisi-kondisi yang lain bukan berarti nggak boleh maksudnya. Sambil naik motor berdoa kepada Allah, tidak mengapa. Rabbighfirli wali walidayya, mendoakan orang tuanya terus menerus, tidak ada masalah. Nah, ini pembahasan tentang bab ke-15, mengobati penyakit hati. Berikutnya pembahasan yang terakhir dari buku ini, Al-Amru Sadis Asar, yang ke-16, Raqbatul abdi fil khairi wa fi naf'il ibadi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, poin yang terakhir dari buku ini adalah untuk bisa menjadi pembuka kebaikan bagi diri sendiri atau orang lain adalah dengan dia itu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita ini penting juga ya, seorang mukminah ada motivasi dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala, untuk kita ini gimana caranya memberikan manfaat bagi orang lain. Pernah nggak sih kita pikirkan itu gitu ya? Saya ini kira-kira bisa memberikan kemanfaatan apa ya kepada tetangga saya? Lah gitu tuh. Itu juga butuh kita pikirkan. Saya bisanya menolong apa ya kepada
teman saya, terutama yang membutuhkan gitu. Bantu duit atau membantu ngasih motor atau membantu belikan token listrik atau membantu apalah bonceng bawa ke kajian atau gimana, atau sekedar mengingatkan ngaji, ini ada majelis taklim di sini atau di sini lah gitu. Itu juga harus kita pikirkan. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau memberikan motivasi. Misalnya beliau pernah bersabda alaihi salatu wasalam, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut, orang tersebut menolong orang lain. Berarti sebenarnya kita menolong orang lain, kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kita ini sedang mendatangkan pertolongan dari siapa? Dari Allah. Berarti menolong orang lain rugi napa mboten? Tidak ya, sebenarnya tidak rugi. Jadi kita jangan hanya orang mukmin itu jangan hanya mikirkan perkara dunia aja ya. Setiap hari kita mikir dunia. Kapan kita mikir akhirat sebenarnya? Jangan maksudnya hitung-hitungannya ini jangan hitung-hitungan ala dunia terus lah ya. Akhiratnya juga harus kita hitung, harus kita pikir, harus kita wah hitung-hitungan yang detail juga nih. Wah saya ini hari ini kok belum nolong ya. Kira-kira bisa nolong apa nih yang memungkinkan misalnya. Misalnya gitu ya. Rasulullah alaihi wasallam memberikan jaminan Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong orang lain. Pertolongan kita kepada orang lain, saya yakin pertolongannya sedikit. Kita punya uang di ATM misalnya 75 juta. Kita berikan tetangga itu teman yang membutuhkan kira-kira berapa sih? Teman kita, tetangga kita sakit. Kita biasanya kira-kira nih ngasih berapa sih? Pinten? Uang kita di ATM 75 juta. Uang panjenengan niku lho nggih. Kita kira-kira tetangga atau teman kita kasih berapa? Kita kasih 1 juta? Rela napa mboten? Atau kita kasih 50 ribu? Apa ditukokne roti 20 hewan? Apa ditukokne gula? Katakanlah dikasih 100 ribu. Pertolongan kita kepada orang lain itu sedikit daripada apa yang kita miliki itu. Katakanlah orangnya kita kasih 100 ribu. Itu ya. Kita membantu orang lain dengan uang 100 ribu, kita mendatangkan pertolongan Allah bagi kita. Pertolongan Allah kepada kita nggak tanggung-tanggung gitu loh maksudnya. Bantuan kita pada orang lain sedikit sekali. Tapi kita sedang mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Ini besar sekali nih, perkara yang besar. Masa kita nggak termotivasi? Mana iman kita lah gitu tuh. Harusnya kan kita juga termotivasi kalau kita punya keimanan. Karena orang mukmin itu motivasinya dari hatinya, dari keimanan yang dia miliki untuk beramal solih, gitu kan? Jangan sampai kita motivasinya ya sekedar dapat pujian gitu ya. Kenapa kok menutup aurat? Ya teman-teman juga menutup sih. Saya sungkan kalau nggak menutup aurat. Naudzubillah min dzalik. Keliru. Menutup aurat adalah perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menutup aurat ini karena Allah yang memerintah saya. Maksudnya itu niat kita dari hati itu gitu loh ya. Bukan karena ya apa ya ini trennya sih pakai gamis jubah syar'i trennya, makanya saya juga ikut-ikutan aja. Lah jangan gitu, nggak boleh. Trennya ngaji nih, saya juga ikutlah. Kalau nggak ngaji sungkan. Wah ini keliru. Niatnya harus diperbaiki nih. Tapi motivasi kita memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada orang lain adalah supaya kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak mengapa. Jadi pada beberapa amal, satu amal ibadah itu niatnya banyak itu boleh ya. Contohnya, saya memberikan contoh kepada santri pondok ini sudah pernah saya sampaikan. Antum semuanya ketika menuntut ilmu di pondok itu niatnya banyak boleh. Apa niatnya yang banyak? Pertama menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Nanti semoga bisa menghilangkan kebodohan pada orang lain.
Yang kedua, menjalankan perintah Allah menuntut ilmu, menjalankan perintah Rasulullah menuntut ilmu. Yang ketiga, supaya bisa memahami agama Islam dengan baik. Keempat, supaya bisa beramal solih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, supaya bisa masuk surga. Yang keenam, supaya dapat pahala banyak. Yang ketujuh, supaya nanti bisa membangun pondok, bisa memberikan manfaat juga. Dan banyak. Ya, banyak niat-niat seperti itu. Ini tidak mengapa. Kita menolong orang lain supaya mendatangkan pertolongan dari Allah, supaya dapat pahala besar gitu. Saya butuh bekal yang banyak untuk mati. Butuh bekal yang banyak. Sedangkan saya bekalnya ini wah kayaknya masih sedikit ini. Campur kemaksiatan enggak karu-karuan malah. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan. Maksudnya kita jangan mikir dunia terus ini ya, terutama saya ya. Jangan memikirkan kita dunia terus, tapi akhirat juga harus kita hitung-hitung. Kita hitung-hitungan perkara akhirat nih. Kita hitung-hitungan perkara sodakoh, perkara sholat, perkara menolong orang lain, menolong tetangga, terutama menolong orang tua. Barangkali orang tuanya membutuhkan dari sisi uang, dari sisi harta misalnya, maka dikasih itu merupakan perkara yang sangat besar. Dia sodakoh dan dia juga menyambung silaturahim. Sangat utama, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang terakhir di sini adalah seorang hamba yang dia berusaha untuk melakukan kebaikan dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan ini adalah merupakan penutup dari seluruh perkara yang disebutkan sebelumnya. Itu memberikan kemanfaatan, berbuat baik kepada orang lain. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa kita ingat-ingat, ya saya dan kita semuanya dalam segala perkara kita minta tolong kepada Allah taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah dalam menggapai segala sesuatu yang bermanfaat bagimu, perkara dunia maupun akhirat. Dan jangan lupa engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melakukannya, menjalankannya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allah, saya mohon berikanlah kepada suami saya kelancaran rezeki, berikanlah kita harta yang halal, yang banyak, yang berkah, supaya saya bisa haji, bisa umroh, bisa membantu tetangga. Berikanlah saya taufik untuk bisa melakukan banyak ketaatan, supaya bisa menjauhi larangan-larangan. Ini kayak jadikan doa paten kita setiap hari lah ya, gitu ya. Senantiasa butuh kita soalnya, setiap hari ya itu yang sangat kita butuhkan. Terus kita ulang-ulang doa ini supaya kita senantiasa dalam kebaikan. Kemudian di akhir ini, ketika seorang itu dia memiliki niat yang kuat, meminta tolong kepada Allah, punya azam, punya tekad kuat dari hatinya, maka dengan izin Allah Ta'ala dia bisa menjadi pembuka pintu kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan juga dia bisa menjadi penutup pintu keburukan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian di penutup akhir ini, Masya Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya, dengan nama-namanya semuanya, dengan sifat-sifatnya semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pembuka, memberi taufik kepada hambanya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan bagi kita semuanya, bagi seluruh kaum muslimin, dan membukakan pintu kebaikan seluas-luasnya, membukakan, memberikan luasnya karunia-Nya. Dan beliau minta, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, memberikan hidayah kepada kita,
dan semoga kita juga bisa menjadi sebab pemberi hidayah bagi orang lain, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita ketika kita mencari hidayah tersebut. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdillah wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sudah selesai kajian kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal yang bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan membahas kitab yang baru. Nanti insyaallah kita infokan biasanya kepada Pak Oni gitu ya. Nah, saya mohon izin undur diri langsung ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya kepada panitia yang sudah mempersiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan panjenengan semuanya atas terlaksananya dengan baik kajian di hari Rabu pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi, memberikan taufik kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.